Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zuma Herbal. Nah, teman-teman, kali ini saya akan kembali membahas penyembuhan diabetes tanpa obat kimia. Apakah itu bisa, Bu? Insya Allah bisa. Saya jawab begini karena ini menurut pengalaman pribadi saya. Saya alhamdulillah bisa sembuh tanpa obat. Ya Allah, itu yang sangat membahagiakan. Tanpa obat kimia secuil pun. Sebenarnya sih obat kimia itu untuk diabetes itu murah loh. Jadi bukan karena mahal dan murahnya ya, teman-teman. Di sini saya lebih memilih untuk supaya badan saya itu sehat, jadi tidak terkena kimia. Dan alhamdulillah saya juga walaupun nggak kimia, terus apakah saya terus minum herbal? Tidak juga. Saya minum herbal itu kalau lagi sakit, gatel-gatel, cekit-cekit itu aja. Selebihnya itu tidak ada. Saya hanya mengatur nutrisi saja. Oke, apakah itu? Ikuti terus video saya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, like and comment. Dan tekan tombol lonceng agar apabila saya bikin video-video yang baru, kalian bisa mengikutinya. Nah, ini saya mau baca pertanyaan-pertanyaan dari member saya, pasien-pasien saya yang sudah gabung di grup diet mentoring diabetes sembuh tuntas tanpa obat. Nah, ini pertanyaan dari Ibu Eni. Ibu mau nanya, apakah orang bisa sembuh dari diabetes mellitus? Apakah bisa lepas obat selamanya selama jaga pola makan dan pola hidup sehat? Terima kasih. Oke, terima kasih sudah bertanya buat Mbak Eni. Ini akan saya bahas ya. Dan ini ada sedikit dukungan motivasi dari Ibu Sumiati. Alhamdulillah saya sudah 1 tahun tidak konsumsi obat dokter. Sudah tidak Sudah tidak suntik, tadinya suntik 4 kali. Wow, 4 kali sehari loh teman-teman suntik insulin. Yang penting jaga pola makan, intinya ikutin apa yang diajarkan sama Bunda Yuyun. Yuyun itu saya ya teman-teman. Insya Allah ibu bisa. Insya Allah ibu bisa. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Ibu Sumiati. Baiklah, di sini kita bahas satu persatu ya. Tadi pertanyaan Mbak Eni, apakah orang DM itu bisa sembuh dan apakah bisa lepas obat selamanya? Kalau ditanya masalah sembuh itu, kalau saya pribadi saya bilang bisa, karena saya itu bisa sembuh. Saya pribadi bisa normal tanpa obat dokter. Ada juga sih orang yang bisa normal dengan obat dokter, juga ada. Contohnya kakak saya kemarin, tapi sekarang sudah wafat. Wafatnya ya memang sudah qadar ya. Kalau kakak saya itu DM ketahuannya 300, paling tinggi 300. Kemudian beliau rajin berolahraga, setiap hari berkebun 2 jam kalau nggak salah. Jam 6 sampai jam 7 atau jam 7 sampai jam 8, jam 9 gitu. Nah, itu yang dia lakukan setiap hari, tapi dia rajin kontrol ke dokter dan tidak minum gula, tapi tetap makan nasi. Tapi gulanya sekitaran ya segitu. Nah, itu juga bisa seperti itu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya benar-benar tidak pakai obat dokter mulai dari awal saya periksa sampai sekarang. Jadi yang saya lakukan yaitu saya mengatur nutrisi ya. Saya ajak teman-teman semuanya untuk diet low karbo. Kalau bisa zero karbo. Kemudian kalau yang gula darahnya itu tinggi, itu lakukan puasa. Puasa di sini, ini puasa kesehatan ya. Jadi nggak sarapan sampai jam 12. Hanya minum air saja gitu. Nah, itu bagaimana prakteknya? Prakteknya dari jam 8 kalian sudah stop makan kecuali minum air yang 0 kalori sampai besok jam 12. Minum air tok boleh ya. Kalau nggak minum air, nggak makan ya itu jangan.
kecuali puasa sunnah ya, itu kan juga ada aturannya sendiri ya. Nah itu, kemudian jam 12 bisa makan siang, tapi makan siangnya sesuai dengan diet keto Zuma Herbal, yaitu low karbo. Nah contohnya low karbo itu kayak apa gitu ya, ini dia. Ini teman-teman ya, ini untuk sarapan bisa banget. Maaf ya, ini saya minum kopi juga. Teman-teman kalau ada yang bertanya, bolehkah minum kopi? Boleh ya, saya jawab boleh, boleh banget. Jika Anda tidak ada tekanan darah yang tinggi, Anda boleh minum kopi. Kopinya ini kopi hitam ya. Kalau bisa tanpa gula. Kalau nggak bisa ya kasihlah gula stevia ya. Boleh-boleh saja. Maaf ya, sebentar ya. Kalau nggak minum kopi, kalau saya itu apa ya, lemes gitu loh teman-teman. Jadi saya tiap pagi itu selalu minum kopi. Nanti kadang siang minum kopi lagi. Tapi jangan ditiru ya. Semua orang tuh beda loh ya, tubuhnya beda. Saya alhamdulillah nggak ada tensi tinggi, nggak ada masalah di lambung. Jadi saya minum kopi 2 kali sehari, alhamdulillah nggak masalah. Kalian jangan meniru ya, oke? Nah kembali kita akan membicarakan karbo. Jadi bagaimana? Jadi orang yang diabetes ya, ini bagi pemula yang baru nyimak ngikutin video saya, ini adalah channel penyembuhan diabetes tanpa obat dengan pengaturan nutrisi yang nol karbo. Jadi kita sekarang men-skip, membuang karbo-karbo yang tadinya kita makan pakai karbo, nasi, singkong, apalagi tuh tepung-tepungan, gorengan yang bertepung-tepung. Nah sekarang kita hindari, kita skip semua, kita ganti makanan yang rendah karbo. Ntar lama-lama zero karbo gitu ya. Latihan dulu ya teman-teman ya. Dan percayakah Anda bahwa dengan makan yang zero karbo, waktu itu saya 2 hari setengah, saya sudah berhasil mencapai gula darah saya itu 84. Kemudian akhir-akhir ini habis makan pun saya sudah 81. Alhamdulillah, peparing dari Allah saya menemukan diet seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalian kalau yang nggak sabar pengen segera sembuh, ya kalian bisa ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Saya membuka kelas private grup di WA online ya. Kita nggak tatap muka karena memang nggak boleh kita menerima tamu ya teman-teman di saat-saat pandemi seperti ini. Jadi Anda bisa mengikuti diet mentoring, gabung di kami, cari nomor saya di deskripsi. Oke? Nah kemudian tubuh orang diabetes itu sudah tidak bisa mengelola gula yang masuk itu adalah dari karbo-karbo yang kita makan. Contohnya kita makan nasi 2 piring ya kan, kemudian gorengannya tempe ditepungin tebel banget, kemudian kita makan bolu dari tepung terigu itu karbonya tinggi. Karbo itu sama dengan gula teman-teman ya. Jadi ada orang bilang begini, saya sudah nggak makan gula bu, saya pokoknya nggak pernah makan gula pasir, gula merah, gula aren, saya udah nggak pernah. Tapi saya masih makan kue-kue yang tawar seperti singkong, lemper, bubur, bubur singkong, wajik, itu kan dari karbo semua tuh. Nah itu pun sama dengan gula, kalau dimakan nanti di dalam tubuh berubah menjadi gula itu ya, gampangnya begitu. Jadi di sini kalau Anda itu pengen sembuh dari diabetes, bisa ya Bu Eni, diabetes itu bisa sembuh dengan pola makan yang seperti ini, itu bisa. Nanti setelah Anda itu sembuh, gula darahnya itu normal di antara 70 sampai 130. Nah, itu Anda mulai menaikkan karbo sedikit demi sedikit, itu bisa, boleh. Ya kayak saya ini, saya kan
kemarin tuh habis makan 84 tuh. Ya udah, saya boleh makan nasi, yang penting tetap olahraga, nasi dibatasi, jangan banyak-banyak gitu loh. Misalnya kemampuan pankreas saya itu dalam mengelola gula itu 50 gram itu bisa. Ya udah, saya seharinya makan karbohidrat 50 gram. 50 gram itu seberapa dan dari apa aja, Bu? Nah, ada yang bertanya gitu. Kalau Anda ingin lebih jelas, ingin lebih bisa mengatur nutrisi Anda supaya sembuh dari diabetes, yaitu tadi saya sarankan ikut grup diet mentoring kami. Oke. Nah, baiklah, ini sedikit ada saya edukasi sedikit ya, karbo-karbo yang terkandung di makanan ini. Tahu ini segini, ini 150 gram. 100 gram tahu itu karbonya ya, karbo ya, bukan kalori ya teman-teman. Kita fokus ke karbo karena kita tuh memang harus diet karbo, menghindari gula, karena orang diabetes itu harus menghindari gula ya, gak hanya kalori gitu loh. Jadi ini tahu per 100 gramnya itu 1,9 gram. Nah, sedangkan jatah kalian nanti untuk pemula yang baru masuk, baru memulai diet dan gulanya masih tinggi, itu saya sarankan, saya suruh, saya kasih peraturan ya di grup saya itu hanya 20 gram sehari karbonya kalian. Itu terbuat dari apa aja 20 gram. Nah, kita bagi jadi 3. Kalau kalian makannya sehari 3 kali, berarti 1 kali makan itu dapat 7 gram. Pagi 7 gram karbonya, siang 7 gram karbonya, malam 6 gram karbonya gitu ya. Nah, pagi baiklah 7 gram dari apa aja nih. Nih, contohnya ya. Ini tadi kan ke dalam 100 gramnya itu 1,9 ya. Karena udah digoreng, dikasih bawang putih dan segala macam. Akhirnya dia menjadi 2 gram per 100 gram. Ini 150 gram ya. Anda bisa pakai ini, dicoba dulu ya. Coba dulu ambil 100 gram, kita hitung 100 gram tahu itu 2 gram karbonya. Jatahnya tadi berapa? 7 gram ya, masih 5 gram. Kemudian kangkung. Kangkung ini 100 gram, ini kangkung tuh sangat rendah, jadi ini nggak saya hitung ya. Katakanlah ini saya hitung 2 gram aja gitu, karena dia mengandung serat, karena serat itu bisa melindungi dari penyerapan gula, jadi nggak apa-apa ya. Sayuran yang berdaun hijau gelap itu bagus untuk orang diabetes, jadi nggak usah kita hitung ya. Pokoknya jangan terlalu banyak lah ya, ini 100 gram gitu atau 150 gram. Ini diabaikan ya. Kemudian ini toge. Toge mentah, sebaiknya toge direndam dulu pakai garam. Kalau kalian pengen mentah itu lebih bagus lagi, karena kandungan vitamin C-nya itu sebagai antioksidan untuk membantu menangkal radikal bebas dan juga membantu imunitas ya. Kemudian supaya badan juga seger ya kan. Karena toge ini juga mengandung oksigen loh teman-teman. Dia itu bisa mendukung oksigen, jadi badan kita tuh nanti jadi segar gitu. Nah, supaya sehat, karena konon saya dengar-dengar baca-baca di internet, toge mentah itu ditakutkan mengandung bakteri yang apa itu, yang bisa membuat perut kita itu jadi diare. Jadi ini direndam dulu pakai cuka sama garam ya, dicuci pakai air mateng setelah dicuci dengan air dingin sebelumnya ya, air biasa. Jadi supaya bakteri-bakteri atau binatang-binatang atau apalah, telur-telur larva itu bisa mati semuanya. Nah, ini juga nggak ada 100 ini paling 75 gram nih. Kalau kalian doyan ya. Ini karbonya berapa? Ini juga nggak saya hitung ya. Kalau sayur mayur yang tinggi 100 nggak saya hitung. Nah, ini telur. Telur ini 3 butir. Ini direbus ya atau dikukus. Bebas sih, mau digoreng juga boleh, cuman kalau digoreng pastinya agak lebih tinggi karbonya ya. Jadi ini kita hitung aja, ini 3 ini 1,5 karbonya teman-teman, sangat rendah. Jadi ini 1,5, ini tadi berapa? Kalau 100 gramnya 2, 1,5 sama 2 berapa?
hanya 3,5 gram. Ini makan segini banyaknya itu pastinya kalian kenyang, nggak akan habis ya. Mungkin makan paginya nanti separuh, nanti jam 10 separuh ya bagi yang nggak puasa. Kecuali puasa air yang saya jelaskan tadi ya. Nah ini, kalau kalian bisa memilih makanan apa aja yang dimakan oleh orang diabetes yang rendah karbo. Kalau kalian pintar memilih, itu pastinya bisa memilih makanan-makanan yang mengenyangkan. Tunggu dulu. Ini misalnya pakai sambal kacang, boleh. Yang penting itu nggak ada gulanya gula stevia ya. Jadi kacang juga boleh banget. Pakai aja 2 sendok itu 30 gram. Itu karbonya sekitar 3 gram. Jadi tadi ini berapa? 3,5 gram tambah 3 gram udah 6,5 ya, udah hampir 7 ya, udah cukup lah gitu. Kerupuk kita tidak boleh makan kerupuk tepung seperti kerupuk warung yang putih, kerupuk bawang itu nggak boleh ya teman-teman ya, karena dia itu tinggi gula, tinggi karbo, tinggi gula ya. Nggak enak dong Bu, saya kan senangannya kerupuk. Tenang, kita punya kerupuk sendiri teman-teman ya. Kerupuk ceker boleh, enak kan? Kerupuk kulit, kerupuk ramba itu boleh karena dia dari hewani dan itu rendah karbo ya. Nah itu kerupuknya diganti dari hewani. Nah ini makan pagi kayak gitu. Oke sudah ya. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah kita bisa lepas obat ya. Tadi pertanyaannya begitu ya. Apakah orang diabetes selamanya harus minum obat atau bisa lepas obat? Pertanyaannya begitu tadi ya. Oke saya jawab bisa. Contohnya saya sama sekali tidak pakai obat. Saya kalau lagi cekit-cekit kaki karena makan habis minum cendol yang manis atau incip-incip bolu konvensional maksudnya ya. Karena gula darah saya sudah segitu kan, jadi saya kadang-kadang nakal makannya gitu. Nah, kaki saya cekit-cekit. Nah, itu saya baru minum jamu, teman-teman ya. Saya nggak minum obat kimia, maaf ya. Bukan karena saya nggak percaya banget obat kimia itu juga manjur loh ya, bagus. Tapi saya seorang herbalis, jadi saya ya memilih keyakinan saya sendiri. Karena saya orang herbal, ya saya minumnya herbal gitu ya. Tapi saya tidak melarang Anda ya, mau minum kimia silahkan. Anda dikasih obat dokter boleh, silahkan. Oke teman-teman, kita sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian saya akan bercerita sedikit. Jadi diabetes itu sangat riskan dan sangat bahaya kalau tidak dikontrol dengan baik. Pertama, kalian menemukan gula darah 300. Kemudian males berobat, males kontrol, males mencari solusi, akhirnya makanannya tetap aja cuman mengganti nasi dengan kentang. Itu salah. Mengganti nasi dengan talas itu salah. Itu semua sama karbonya teman-teman ya. Akhirnya si fulan itu tadi karena ketidaktahuannya terus berlanjut bertahun-tahun, akhirnya gula darahnya makin tinggi padahal dia sudah berusaha minum obat, bahkan sekarang sudah suntik insulin. Akhirnya apa? Akhirnya si fulan itu karena bertahun-tahun sakit DM-nya itu enggak terkontrol dengan baik, makin tinggi karena ketidaktahuannya. Dia minum obat tapi makan karbonya juga sama kencengnya. Makan talasnya sepiring gantinya nasi karena dia nggak update orangnya, nggak tahu kalau talas itu tinggi loh teman-teman gulanya. Terus kemudian dia mengganti kentang. Nih saya tahu sendiri nih, orang mengganti kentang tuh sepiring munjung katanya nggak apa-apa, gantinya nasi katanya. Nah akhirnya si fulan itu teman-teman terkenalah masalah-masalah mata. Jadi kalau DM bertahun-tahun akhirnya ada kerusakan di pembuluh darah, yaitu
retinopati diabetes. Nah, kalau sudah terkena itu, mata itu jadi buram. Karena retina mata itu butuh pasukan darah yang sehat, yang cukup. Untuk dapat melihat dengan baik itu butuh pasukan darah yang bagus, yang cukup. Kalau gula darah Anda tinggi pada penderita DM yang tidak terkontrol dengan baik, maka akhirnya lama-kelamaan DM itu, diabetes, gula darah yang tinggi, dapat merusak pembuluh darah sehingga menyebabkan masalah retina mata atau yang disebut retinopati diabetik atau diabetes retinopati. Nah, itu gimana solusinya? Solusinya ya harus gulanya dulu diturunkan, dinormalkan. Bagaimana caranya? Ya ini, pakai diet Zuma Herbal ini, teman-teman. Setelah gula darah itu turun, itu ya nggak langsung sembuh gitu, karena memang sudah ada kerusakan. Ya pelan-pelan gitu sembuhnya itu ya. Anda sakit diabetes udah 10 tahun. Begitu sudah menemukan diet yang bagus, kemudian gula darah sudah normal, bagus, ya nggak langsung sembuh ya teman-teman ya. Sakitnya aja DM-nya udah 10 tahun. Ya kesembuhannya juga perlu proses gitu loh. Nah, oke teman-teman ya. Jadi di sini saya kasih semangat, jangan kendor, tetap mari kita makannya diatur. Terus ada juga yang bertanya, apakah pola makan seperti ini harus terus-menerus dilakukan? Kalau memang Anda itu kuat duitnya, kenapa tidak? Karena makanan kita itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi karbo tetap dinaikkan sedikit demi sedikit ya. Kalau sudah karbonya naik, otomatis nanti kolesterol kayak gitu-gitu itu ya dikurangin, makan lemak-lemak itu dikurangin ya. Nanti itu ada lagi ya yang di channel yang lain akan saya jelaskan. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan sampai jumpa.